Absen dulu nggih, Bu. Hai, ketemu lagi dengan saya, Endaria. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan kegiatan pemaparan atau diseminasi dari kegiatan RTL kami, rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK 2024. Saya Endarianti SPD, peserta PKG PJOK 2024 kelas G1012 dengan fasilitator Kak Setiawan SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Seperti poin-poin yang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut integrasi budaya melalui permainan tradisional dalam olahraga yang akan disampaikan oleh Ibu Endarianti. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh cahaya. Amin. Baik ibu dan rekan-rekan guru, marilah acara RTL pada siang hari ini segera kita mulai. Sebelum kita mulai, kami ucapkan dulu selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Hajah Yunani Ningsih selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan TK Islam Baitur Rahman. Kemudian Kepala Sekolah PAUD Islam Baitur Rahman. Yang berikutnya yang terhormat Wakil Kepala Sekolah PAUD Baitur Rahman, serta rekan-rekan guru yang saya sayangi dan saya hormati. Baik, buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Mengisi acara yang berikutnya, kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semuanya berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Sri Kurniawan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Baitur Rahman, yang kami hormati Ibu Kepala TK Islam Baitur Rahman yang saat ini berhalangan hadir, yang kami hormati pula teman-teman rekan kerja kami di PAUD Islam Baitur Rahman yang semoga selalu terlimpah kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir pada acara diseminasi PKG PJOK yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh teman kita Ibu Hendarianti SPD. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mewakili Kepala TK Islam Baitur Rahman yang saat ini berhalangan hadir karena ada kepentingan acara workshop di Balai Desa Lombok yang berbarengan dengan acara diseminasi ini, maka perkenanan kami untuk mewakili beliau memberikan sedikit sambutan pada acara hari ini. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah merelakan waktunya ikhlas untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kebaikan teman-teman insya Allah mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Ibu Hendarianti akan memaparkan materi diseminasinya dalam rangka rencana tindak lanjut integrasi budaya melalui permainan tradisional dalam olahraga, dan semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang beliau sampaikan paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pembelajaran di PAUD Islam Baitur Rahman ini. Saya kira sambutan dari kami, apabila ada salah kata silap kami, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kurniawan yang telah memberikan sambutan. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu paparan RTL. Paparan RTL ini akan disampaikan oleh Ibu Hendarianti Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini kami akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan kami di PKG-PJOK tentang integrasi budaya melalui permainan tradisional dalam olahraga dengan model pendidikan gerak. Dengan fasilitator kami adalah Bapak Setiawan SPD, dan kami sendiri sebagai peserta pada kegiatan PKG-PJOK ini. Baik, latar belakang dari kegiatan ini yang saya ambil adalah
Integrasi permainan tradisional dalam olahraga bukan hanya memadukan dua elemen berbeda, tapi juga merupakan upaya untuk melestarikan dan memperkaya identitas suatu bangsa. Integrasi ini penting karena yang pertama, pelestarian budaya. Permainan tradisional adalah cerminan nilai, kebiasaan dan sejarah suatu masyarakat, dan dengan mengintegrasikan ke dalam olahraga yang modern berarti kita menjaga agar warisan budaya tetap hidup dan lestari. Kemudian yang kedua, penguatan identitas. Ketika permainan tradisional ini diintegrasikan, maka identitas bangsa ini juga akan semakin kuat. Kemudian pendidikan nilai. Nilai luhur seperti sportivitas, kerjasama dan respek dapat ditransmisikan kepada generasi muda melalui olahraga. Kemudian inovasi olahraga. Integrasi ini dapat menciptakan olahraga yang unik dan menarik. Tentang tujuan pembelajarannya, yang pertama melestarikan budaya, kemudian mencegah kepunahan, pengembangan karakter, peningkatan kebugaran, fasilitasi minat peserta didik, serta peserta didik agar mampu mengetahui permainan tradisional, mengenal permainan tradisional. Gitu. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk langkah-langkah, yang pertama mengidentifikasi permainan yang akan dikembangkan, kemudian menganalisis elemen dasar, adaptasi dan modifikasi, pengembangan kurikulum, pelatihan-pelatihan, serta sosialisasi dan promosi. Kemudian hasil yang diharapkan dari rencana tindak lanjut kami nanti adalah yang pertama, pelestarian budaya, peningkatan minat olahraga, pengembangan keterampilan, penguatan nilai sosial, peningkatan kesehatan. Kemudian struktur dan mitra. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di semua jenjang. Untuk jenjang PAUD dapat dilakukan di semua kelompok baik A maupun B. Mereka dapat belajar bersosialisasi, berkolaborasi dan bergerak aktif untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental movement. Dalam kegiatan ini juga dapat melibatkan warga sekolah seperti penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah, kemudian pemerakarsanya kegiatan adalah guru PJOK, fasilitatornya juga dari guru PJOK, kemudian ke komunitas belajar sekolahnya dan juga meliputi seluruh warga sekolah. Kemudian kapasitas yang dimiliki, ini kita melihat pada aset-aset yang kita miliki. Yang pertama modal manusia. Ada kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat. Kemudian modal fisiknya, aula sekolah, halaman sekolah, taman. Kemudian modal sosialnya ada koordinasi dengan masyarakat, modal lingkungan, ada udara yang sejuk di area persawahan karena lingkungan kita adalah lingkungan sawah. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial, itu dari SPP atau dana BOS juga bisa masuk. Kemudian rencana evaluasinya, yang pertama menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data evaluasi. Kemudian mengevaluasi secara menyeluruh, dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Apa yang sudah baik, apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik dari rekan sejawat ataupun orang tua siswa. Kemudian melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program bisa tercapai. Kemungkinan rintangan, di sini kemungkinan rintangan yang akan muncul. Yang pertama, permainan tradisional sering dianggap kuno dan kurang diminati. Yang kedua, olahraga modern biasanya lebih populer dan banyak peminatnya. Kemudian terkait dengan kegiatan sekolah yang bentrok dengan kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Ini sering ya di lembaga kita karena banyaknya aktivitas di lembaga kita. Kemudian dalam hal ini kita harus melihat skala prioritas. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Nah,
Jadi tadi adalah gambaran tentang rencana tindak lanjut bahwasanya kami akan memperkenalkan sebuah permainan tradisional dan mengintegrasikan di pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu jelas gambaran tentang rencana tindak lanjut. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman atau pertanyaan? Monggo nanti bisa dibuka ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Semoga lembaga kita menjadi lembaga yang maju dan berkualitas. Amin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami kembalikan. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Endariati yang sudah memberikan paparan tentang RPR. Monggo kepada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait dengan olahraga yang ada di TK gitu ya, dengan permainan tradisional. Monggo Ibu Kurnia. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya akan tanyakan terkait dengan pemaparan tadi itu ada istilah integrasi matching gitu ya, karena kebetulan dari kali ini kami dengan Penting. Oh. Itu typing saja yang salah. Salah ketik gitu ya. Iya, itu mohon maaf typingnya yang salah. Itu penting di sini ya. Dari bisa untuk koreksi ya. Iya, ya, nanti kami juga materi pemaparannya nanti. Terus selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana implementasi dari rencana dari permainan tradisional terintegrasi ke dalam pelajaran PJK ya, kalau untuk tingkat ke atas. Kalau untuk TK itu mungkin dengan istilah pengembangan motor kasar gitu ya biar. Nah itu apa hanya dengan misalnya gerak secara motor kasar atau bisa dengan variasi atau modifikasi dengan musik gitu, karena anak-anak TK itu cenderung lebih tertarik kalau suatu permainan itu ada musiknya. Jadi bagaimana nanti membuat suatu permainan itu bisa menarik dan diintegrasikan dalam kegiatan olahraga atau pengembangan motorik kasar di PAUD utamanya. Karena kita belajar terima kasih. Semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Kurnia tadi tentang bagaimana mengintegrasikan sebuah permainan tradisional di dalam RPR saya nih. Jadi rencana saya nanti pakai di permainan engklek. Di dalam kegiatan permainan engklek itu di samping kita bisa melestarikan kebudayaan di daerah kita juga bisa menjadikan itu sebuah olahraga untuk anak-anak. Jadi di situ karena di permainan engklek itu sendiri kan nanti ada gerakan-gerakan yang memang dapat menstimulasi motorik kasar anak. Dan di situ ada gerakan-gerakan dasar, gerakan fundamental movement tadi ya, itu bisa masuk di kegiatan permainan engklek itu. Terima kasih Bu Kurnia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bu Yanti, karena kita lembaga TK Islam ya, jadi yang saya tanyakan itu tadi Bu Kurnia sudah bertanya tentang berhubungan permainan atau olahraga PJOK yang berhubungan dengan TK gitu ya. Tapi yang saya tanyakan seperti apa penerapan yang akan diterapkan Bu Endarianti untuk anak-anak yang kelas A, khususnya kelas A.
Jadi seperti permainan tradisional itu nanti yang berhubungan dengan PJOK itu penerapannya seperti apa? Apakah kayak gobang sodor atau yang lainnya gitu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Indah atas pertanyaan yang luar biasa. Dari kami, bagaimana permainan tradisional itu bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan PJOK sehari-hari, kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Di sini seperti selain gobang sodor tadi ya, alhamdulillah gobang sodor, banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita kembangkan, kita lakukan untuk pembelajaran kita di TK, yang mana itu bisa menunjang kegiatan PJOK. Contohnya ada gobang sodor, engklek, bakia, nah itu banyak sekali. Dalfon apa namanya? Nah, iya itu motorik halus itu yang bisa kita lakukan, bisa kita lakukan kegiatan permainan tradisional tadi untuk pembelajaran anak sehari-hari. Jadi anak tidak hanya bermain, misalnya olahraga hanya senam tok kayak gitu. Ternyata permainan tradisional itu juga bisa kita lakukan untuk pengembangan misalnya menjaga kebugaran dan membuat anak-anak bisa lebih berkembang fisik, motorik, terutama motorik anak. Begitu, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Maaf Bu Yanti, ini ada satu lagi yang kami tanyakan. Biasa kami kan mendidik PAUD itu kan susah-susah gampang ya mengajar mereka usia dini. Nah, bagaimana kiat atau tip-tip dari Bu Yanti, pendapat Bu Yanti untuk memotivasi anak itu biar senang dengan permainan tradisional? Karena terus terang permainan tradisional itu kalau tidak dikelola atau diolah sedemikian rupa menarik mungkin, anak itu biasanya kurang tertarik gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Yanti agar anak itu termotivasi suka dengan permainan yang nanti bisa menjadi suatu kegiatan yang bisa mengembangkan motorik kasar mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kurnia tentang pertanyaan bagaimana tips agar anak-anak itu suka dengan permainan tradisional. Ya, di sini kita berusaha untuk yang pertama yang jelas memberikan pemahaman kepada anak bahwa permainan tradisional itu ternyata asik loh. Kalian sudah paham belum? Jadi kita kenalkan dulu apa itu permainan tradisional. Jadi kita kenalkan dulu lewat video, lewat gambar, dan ataupun lewat cerita-cerita yang bisa kita sampaikan ke anak-anak tentang bagaimana kita dulu, orang zaman dulu melakukan permainan seperti ini, nggak ada TV, nggak ada gadget, itu asik juga ternyata. Jadi kita pahamkan ke anak-anak, kita kasih cerita, kita kasih video-video yang menggambarkan tentang permainan-permainan tradisional tersebut. Atau bisa kita cari literatur juga bisa kita sampaikan kepada anak. Kita buat konsep permainan tradisionalnya itu kita bawa ke sini. Ketika anak-anak bermain, kita usahakan untuk lingkungan permainan anak-anak itu juga yang menyenangkan, misalnya dengan gambar-gambar di sekelilingnya, dengan adanya musik ketika permainan, seperti itu juga bisa. Nah, atau kita berikan kebebasan ke anak dalam memilih, oh mau permainan apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi anak tidak ya sesuai dengan minat anak. Ada lagi? Kalau tidak kami kembalikan ke pembawa. Baik, menarik sekali ya ternyata ya Bu Yanti ya. Insya Allah ini kita implementasikan ya dalam dunia PAUD. Baik teman-teman, mungkin
sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga berkah untuk kita. Amin. Baik, acara yang terakhir itu menutup. Marilah paparan yang disampaikan oleh Bu Yanti, kegiatan RTL pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.